Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Harul Anwar dengan NPM 2331303, mahasiswa Universitas Teknokrasi Indonesia, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen sistem operasi, yang dimana pada mata kuliah sistem operasi. Dan dosen pengampunya adalah Miss Setiawati. So guys, kalian harus simak video ini karena video ini sangat bermanfaat untuk kalian, bagi kalian yang belum tahu tentang manajemen sistem operasi. Di sini kita banyak sekali akan membahas serangkaian manajemen lainnya dan keamanan dalam sistem operasi tersendiri. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras, komputer, dan pengguna. Nah, jenis-jenis sistem operasi ini meliputi sistem operasi uniprosesor atau untuk satu prosesor, multiprosesor untuk banyak prosesor, real time untuk sistem yang harus merespon dalam batas waktu tertentu, dan lain-lain, masih banyak jenis lainnya. Dan di sini kita akan membahas proses dan manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi oleh CPU yang memiliki proses control block yang berisi informasi tentang proses tersebut. Siklus hidup proses meliputi penciptaan creation, penundaan atau waiting, pelaksanaan atau running, dan penyelesaian termination. Scheduling proses adalah pengaturan urutan eksekusi proses oleh CPU yang dapat dilakukan menggunakan berbagai algoritma seperti first in first out atau biasa kita kenal dengan FIFO, atau short task job first, atau yang sering kita sebutkan sebagai SJF, atau round robin, dan masih banyak lain. Ketika kita membahas manajemen, di sini juga ada manajemen memori, melibatkan alokasi dan dealokasi memori untuk proses serta teknik seperti swapping, paging, dan segmentasi untuk mengelola memori yang terbatas. Memori virtual adalah teknik yang memungkinkan program untuk menggunakan lebih banyak memori daripada yang sebenarnya tersedia dengan memanfaatkan ruang alamat virtual. Nah, di sini juga ada manajemen file. Manajemen file melibatkan pengorganisasian data dalam sistem file, termasuk operasi seperti pembukaan, penulisan, pembacaan, dan penutupan file. Struktur direktori digunakan untuk mengatur file dan hierarki. Dan navigasi file dilakukan untuk mengakses dan memanipulasi data. Di sini juga ada manajemen perangkat input-output, melibatkan pengelolaan perangkat input-output dalam sistem termasuk buffering, caching, dan operasi input-output untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Pada materi manajemen sistem operasi, di sini juga ada materi sistem berkas dan sistem berbagi. Sistem berkas mengatur penyimpanan dan pengambilan data dalam bentuk file dengan struktur dan format tertentu. Sistem berbagi memungkinkan akses dan penggunaan bersama sumber daya sistem seperti file, printer, dan lainnya oleh beberapa pengguna atau proses secara bersamaan. Di sini juga terdapat jaringan operasi, mencakup cara sistem operasi berinteraksi dalam lingkungan jaringan, termasuk protokol komunikasi antara sistem operasi untuk mentransfer data dan informasi. Di sini juga ada keamanan sistem operasi. Kalian juga harus tahu bahwasanya keamanan sistem operasi melibatkan perlindungan terhadap ancaman dan risiko keamanan dengan mengimplementasikan mekanisme seperti autentikasi, enkripsi, dan pengaturan hak akses untuk mencegah akses tidak sah atau manipulasi data. Nah, untuk perkembangan sistem operasi tersendiri, yaitu yang terbaru adalah manajemen sistem operasi mencakup peningkatan kinerja, keamanan, fleksibilitas, serta adaptasi terhadap teknologi terbaru seperti komputasi awan, IoT atau Internet of Things, dan kecerdasan buatan. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.